Jumpa lagi berkah dalam saudara-saudara yang terkasih. Kita masuk bagian liturgi dalam Ekaristi dalam pembahasan liturgi Sabda. Pada bagian yang lalu sudah ditampilkan video tentang bait pengantar Injil. Kita sudah mempelajari pola nadanya dan ada tips di sana. Sekarang kita masuk ke bacaan Injil, bagaimana tata cara bacaan Injil dilakukan. Bacaan Injil ini siapa yang membacakan? Yaitu adalah seturut dengan tradisi gereja, Injil dibacakan oleh pelayan tertahbis. Siapa yang tertahbis itu? Diakon, imam, dan uskup. Ini secara formal, secara resmi yang boleh membacakan Injil pewartaan ini adalah mereka yang tertahbis. Hanya saja ada waktu-waktu tertentu dapat dimaklumi ketika ada frater atau calon imam yang membacakan Injil dengan sepengetahuan para pelayan tertahbis tadi. Untuk apa? Ini adalah sarana untuk latihan. Calon imam juga butuh berlatih, frater butuh berlatih, maka diberi kesempatan untuk membacakan Injil ini sejauh juga dengan pengetahuan dari para pelayan tertahbis ini. Lalu dalam pembacaan Injil ini, terutama dalam perayaan-perayaan meriah, misalkan hari Minggu, hari raya, atau perayaan-perayaan yang lain, secara istimewa juga pembacaan Injil ini diiringi oleh dua hal. Yang pertama adalah lilin yang bernyala. Ada mesdinar yang membawa lilin, lalu mendampingi pembacaan Injil ini. Yang kedua adalah sebelum bacaan Injil dimulai, didupai oleh pelayan yang membacakan Injil ini. Ini tanda kemeriahan dan penghormatan kepada Injil yang diwartakan. Lalu yang kedua, yang ketiga, bagaimana memasuki Injil pembacaan ini. Pelayan yang membacakan Injil tadi mendaraskan aklamasi. Aklamasinya bisa didaraskan, bisa dinyanyikan. Misalkan dinyanyikan, Tuhan bersamamu, lalu umat menjawab, dan bersama rohmu. Ketika pelayan yang membacakan Injil ini melanjutkan, inilah Injil suci menurut Matius, misalkan, ia sekaligus membuat tanda salib dengan ibu jari pada evangeliarium atau Injil, buku Injil yang akan dibacakan itu. Kemudian ia bersama seluruh umat menanggapnya juga, dimuliakanlah Tuhan, sambil menandai bagian dahi, kemudian mulut, dan juga dada dengan tanda salib itu. Apa maknanya ini? Makna dari pembacaan Injil ini, pewartaan Injil ini merupakan puncak dari liturgi Sabda. Ada ritus pembuka, kemudian liturgi Sabda. Di dalam liturgi Sabda ada bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian mazmur tanggapan, dan ini puncak dari liturgi Sabda ini adalah pembacaan Injil. Tapi aklamasi ini menjadi pengantar masuk sebelum Injil itu dibacakan. Kemudian ada perarakan. Awalnya tadi sebelum kita membahas bagian-bagian tadi ada perarakan, ada salam, ada pendupaan dan lilin tadi yang sudah saya sampaikan, dan umat mendengarkannya dengan cara biasanya berdiri. Dalam situasi ideal umat berdiri ketika pembacaan Injil ini dibacakan. Kemudian tanda salib yang dibuat di dahi, di mulut, dan di dada. Ketika kita membuat tanda itu, kita bisa mengucapkan demikian dalam hati, sabdamu ya Tuhan, ku terima dengan pikiranku, ku akui dengan mulutku, dan ku simpan dalam hatiku. Pemaknanya apa? Yang pertama, supaya pewartaan Injil tadi menyucikan pikiran, mulut, dan hatiku.
atau yang lain merupakan ungkapan doa. Semoga Tuhan dengan pembacaan Injil, pewartaan Injil ini membuka pikiranku untuk menangkap warta Injilnya, menyucikan mulutku supaya juga Tuhan mewartakan Injilnya, dan membuka hatiku untuk menghayati pesan Injil itu. Jadi ini makna dari pembuatan tanda salib. Dan yang terakhir, ada beberapa rumusan aklamasi sesudah Injil. Umat perlu untuk menghafalkannya. Di beberapa tempat rumusan aklamasi ini menggunakan yang baru. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau dulu demikianlah Injil Tuhan. Lalu jawabannya yang baru yang khas ini. Terpujilah Kristus. Tapi juga ada yang menggunakan versi lama yang diperbolehkan juga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sebaiknya umat semuanya mampu menghafalkan dan mengucapkan bagian ini juga dengan lancar dan baik. Demikian saudara-saudara yang terkasih, bagian dari liturgi sabda. Kita akan melanjutkan bagiannya yang lain, bagian dari liturgi sabda dalam video-video selanjutnya. Sampai bertemu di lain waktu.